Podcast Criminal Law Community 2023. Halo para pendengar, selamat datang di podcast CLC bersama Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kenalin, aku Vita yang di sini berperan sebagai moderator dalam podcast pada kesempatan kali ini. Untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu CLC Eva Unut, sini aku kasih tahu. Jadi, CLC Eva Unut adalah salah satu BSO yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2021, yang mana CLC ini berfokus di bidang hukum pidana. Nah, di podcast kali ini aku tidak sendiri ya teman-teman, tapi aku ditemenin oleh salah satu narasumber kita yang sangat related banget dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Narasumber kita ini merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang mana beliau akan memberikan kita pengetahuan, pengalaman, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas tentunya. Jadi, narasumber kita pada kali ini adalah Kak Nilo Putranti Sukmadewi SH. Beliau merupakan salah satu alumni Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. Oke Kak, jadi kan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang sering kita sebut juga dengan KUHP ya Kak, yang mana KUHP memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVSNI. Nah, sepengetahuan kakak, mungkin nih kakak bisa ceritain gimana sih sejarah hukum pidana yang berlaku mungkin sebelum masa kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan, bahkan hingga saat ini. Oke, makasih Vita pertanyaannya. Jadi untuk sejarah dari hukum pidana di Indonesia sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan itu sendiri, itu berdasarkan beberapa sumber literasi yang aku lihat dan aku pelajari dari beberapa pendapat ahli juga. Itu pada masa sebelum penjajah masuk atau sebelum era kemerdekaan, itu untuk sejarah hukum pidana di Indonesia sendiri itu telah ada pada masa kerajaan. Jadi ketika masa kerajaan itu hukum pidana itu sudah dikenal dalam Indonesia, tapi lebih kepada hukum adat. Karena nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat itu sudah ada sejak dahulu kala nih. Nah, kemudian dalam hukum adat itu sendiri itu dapat dilihat dari berbagai dan beragam suku bangsa yang ada di Indonesia yang pada saat itu kita kenal dengan istilah Nusantara. Nah, pada saat itu di Indonesia sendiri, salah satunya di Bali, kemudian di Lombok, Lampung, kemudian Minang, Aceh, dan lain sebagainya, itu memiliki aturan adatnya sendiri. Ketika ada pelanggaran atau aturan yang tidak sesuai dijalankan oleh masyarakat adat itu sendiri, otomatis masyarakat atau pelaku yang melakukan pelanggaran itu akan dikenakan sanksi adat. Kemudian setelah masuknya penjajah, pada saat itu, pada tahun 1915, Belanda masuk. Saat itu Belanda mengenal istilah aturan hukum yang dibuat berdasarkan beberapa himpunan yang kita kenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Jadi pada saat itu aturan hukumnya itu hanya berlaku bagi masyarakat jajahan Belanda. Nah, kemudian di Belanda sendiri mengalami dualisme hukum karena pada saat itu aturan hukum yang dibuat oleh Belanda tersebut itu juga mengalami tumpang tindih atau persamaan dengan peluncuran kode penal dari Prancis. Karena adanya dualisme hukum antara kode penal Napoleon atau kode penal dari Belanda dan kode penal dari Prancis, akhirnya di Indonesia sendiri Belanda membuat suatu aturan hukum pidana yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht yang berlaku dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada saat itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berlaku
sampai pada masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan aturan hukumnya yang baru. Masih berlaku pula terjadi dualisme hukum di Indonesia. Jadi tidak hanya Webbook Fund Starfresh saja yang berlaku, tetapi berlaku pula aturan hukum Jepang yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sebagai daerah jajahan Jepang. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan di 17 Agustus tahun 1945, Indonesia kemudian melakukan pembaharuan dengan menghapus beberapa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buatan Belanda tersebut dan menggunakan beberapa aturan atau pasal yang bisa digunakan pada saat itu. Adapun yang dihapus itu seperti misalnya nih, adanya mencabut berlakunya aturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Jepang, itu diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian pencabutan semua aturan hukum pidana oleh Panglima Tertinggi Badan Tentara Hindia Belanda. Kemudian adanya pencabutan berupa merubah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian seluruh kata Netherlands or London itu diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi warga negara Indonesia. Kemudian setelah terjadinya proklamasi, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu diberlakukan hingga saat ini. Setelah perkembangan zaman nih Vita, telah terjadi berbagai kemajuan atau perkembangan masyarakat, sehingga berbagai kasus kejahatan pun muncul. Dengan berbagai kasus kejahatan yang muncul, itu menyebabkan terjadinya berbagai peraturan yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Sehingga masyarakat mendesak adanya pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan dimunculkan dan dirilis serta disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga saat ini. Itu sih Vita. Ya, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi berdasarkan sudut pandang Kakak nih, apakah perkembangan hukum pidana dari sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini sudah terjadi banyak perubahan? Dan jika iya, apakah perubahan tersebut mengarah ke arah yang positif atau malah sebaliknya ya Kak? Oh ya. Mungkin sedikit ya. Kalau dari perubahan perkembangan zaman ini sendiri dari era kemerdekaan hingga saat ini itu sudah jauh sekali mengalami perubahan. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau aturan hukum pidana yang ada di era kemerdekaan awal-awal sebelum kemerdekaan hingga saat ini sudah mengalami perubahan dan tentunya ke arah yang lebih positif. Nah, karena adanya perubahan ini, timbulnya perkembangan, jadi hukum itu tidak jauh kaitannya dengan masyarakat. Semakin berkembang masyarakat, maka semakin kuat pula hukum yang ada. Kalau misalnya dalam masyarakat aturan hukumnya itu tidak kuat, maka tentunya tidak akan terjadi korelasi yang baik antara masyarakat dengan hukum. Misal nih, seperti contoh, ada kasus pemerkosaan atau ada kasus pembunuhan, itu sudah diatur dalam KUHP sebelumnya di pasal 386 KUHP. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, itu terjadinya kasus pembunuhan tidak hanya pembunuhan biasa, mulai terjadi mutilasi, kemudian mulai terjadi kasus pembunuhan oleh orang yang tidak cakap hukum pelakunya. Nah, itu yang memerlukan aturan-aturan baru. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengenaan sanksinya juga hanya sebatas pengenaan sanksi pidana penjara, pidana tambahan, dan ganti rugi saja. Kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum yang disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah terjadinya pengesahan, pengenaan sanksi itu mulai berbeda. Pengenaan sanksinya dapat dikenakan sanksi kerja sosial. Jadi pengenaan sanksi pidana tidak hanya berupa pidana penjara saja, tapi juga ada pidana kerja sosial. Kemudian pidana tambahan itu juga tidak hanya pidana denda, tapi juga dikenakan pidana sanksi adat. Jadi sanksi pengenaan adat itu dapat berlaku di setiap daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan aturan dan hukum adat yang berlaku di daerahnya. Mungkin itu sih Vita, ada lagi? Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa urgensi penggantian KUHP lama menjadi KUHP baru? Oke. Jadi untuk urgensi penggantian KUHP lama sama KUHP baru itu menurutku sangat penting sekali dilakukan pembaharuannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Wamenkumham, Edi Harij. Jadi di sana itu dikatakan bahwa urgensi pengesahan RKUHP ini menjadi KUHP yang sekarang berlaku itu karena yang pertama itu kita sebagai bangsa Indonesia masih belum memiliki aturan hukumnya sendiri, utamanya hukum pidana ya, karena kita masih mengadopsi aturan hukum pidana yang dibuat oleh
kolonial Belanda pada masa itu. Kemudian yang kedua, dalam aturan hukum pidana yang berlaku dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang lama, itu sifatnya masih bersifat lama atau belum bisa mengikuti perkembangan zaman, dan pengenaan sanksinya itu masih bersifat hanya sebatas pidana penjara dan pidana tambahan saja berupa denda. Untuk kejahatan-kejahatan yang baru itu belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Kemudian berkaitan dengan yang ketiga, urgensinya itu adalah keberadaan dari hukum adat itu belum ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu hanya mengakui keberadaan masyarakat adat. Tapi untuk pengenaan sanksi adat dan lain sebagainya itu belum ada. Misal ada kasus adanya kasus, kalau di Bali itu dikenal ada istilah sanksi pidana kesepekan. Kalau misalnya dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat, maka perlu juga ada pengenaan sanksi dari adat itu sendiri. Jadi tidak hanya pengenaan sanksi pidana, tapi ditambahkan juga dengan pidana adat yang telah diterapkan dalam pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu sih, kita ada lagi yang bisa dibentuk. Ada lagi Kak, ini seperti yang kita ketahui bahwa KUHP lama itu bersumber atau tercermin dari zaman kolonial Belanda. Ya. Apakah sudah ada perubahan dari KUHP lama dan KUHP baru yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya? Oh ya, mungkin untuk KUHP yang lama dan baru itu akan menimbulkan perbedaan pemikiran. Jadi kalau misalnya di KUHP yang lama itu lebih cenderung pada nilai-nilai kolonial Belanda. Jadi bagaimana penjajah itu membuat aturan hukumnya sendiri pada era itu untuk masyarakat di Nusantara sebagai masyarakat jajahannya. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu telah mencerminkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu seperti yang saya katakan sebelumnya, itu mulai ada diterapkannya aturan hukum adat, disahkan dan diberlakukan aturan hukum adat. Walaupun dalam perumusan tindak pidana atau hukum nasional belum diatur, namun dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu telah diatur secara resmi pengenaan sanksi adat dapat diberlakukan terhadap pelaku. Kemudian untuk keberadaan dari masyarakat adat sendiri telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentunya dengan adanya pengesahan pasal 2 kemudian pasal 97 itu mencerminkan bahwa nilai-nilai luhur atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat itu telah diakui secara nasional. Mungkin itu sih kita. Kemudian Kak, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP baru buatan anak bangsa. Menurut Kakak, apakah ada dampak nih dari adanya hukum pidana baru ini terhadap masyarakat dan publik? Oke, dengan pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, itu pasti memerlukan aspirasi, pemikiran dan ide-ide dari generasi muda bangsa. Dan pembuatan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, dari era kemerdekaan hingga saat ini. Tentunya dalam proses penyusunannya, kemudian pasal-pasal yang termuat pun itu tidak sembarang. Semuanya sudah dipersiapkan dan dimatangkan. Jadi kalau untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Secara nggak langsung, pemikiran apapun yang ada secara kritis dengan baik kita bisa sampaikan dengan baik kepada pemerintah dengan membuat kajian, kemudian menyampaikan aspirasi dengan baik kepada pemerintah. Hasilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini. Dan akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum pidananya sendiri tanpa kodifikasi dari pihak kolonial atau negara lain. Itu sih, Vita. Oke nih, jadi pertanyaan terakhir nih. Jadi sebelum KUHP baru ini disahkan maupun setelah KUHP baru ini disahkan pula, terdapat banyak pro dan kontra yang ada di kalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu-isu krusial yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kebebasan masyarakat di Indonesia secara khusus. Jadi, bagaimana pandangan Kakak terhadap hal tersebut? Apakah hal tersebut merupakan hal yang wajar? Dan apakah Kakak setuju dengan pembentukan KUHP baru ini? Oke.
Dari pandanganku sendiri untuk pengesahan RKUHP yang baru ini atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, aku sangat setuju dengan adanya aturan undang-undang yang baru ini. Karena dengan adanya aturan undang-undang yang baru ini, masyarakat jadi lebih memiliki kepastian hukum yang jelas. Ketika ada suatu tindak pidana, itu sudah tercantum dan berpedoman khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Jadinya ketika memang mengalami permasalahan tindak pidana yang berat ataupun khusus, itu telah diatur secara jelas dan rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, itu juga telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk penyelesaian kasus, juga pengenaan sanksi, tidak hanya pengenaan sanksi pidana saja, juga mulai mengutamakan keseimbangan, kemudian keadilan restoratif. Jadinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sendiri yang baru ini, itu dirasa lebih mumpuni atau lebih baik dipergunakan untuk saat ini dan seterusnya. Kalau memang ada terjadinya pro kontra di dalam masyarakat, itu adalah hal yang wajar nih kita. Jadi ketika suatu peraturan, sama seperti kita di perkuliahan gitu, misal ada aturan baru yang memang kita belum pernah dengar atau belum pernah kita simak dengan baik, tiba-tiba aturan itu diluncurkan, pasti akan menimbulkan pro kontra ataupun polemik. Tapi setelah kita mempelajari aturannya, setelah kita mengetahui apa isi yang terkandung, apa pesan yang ingin disampaikan, pasti kita otomatis akan lebih berpikiran terbuka. Yang tadi awalnya kontra akan menjadi pro. Jadi terkait dengan pro kontra adanya KUHP yang baru ini, mungkin seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat jika ingin mempelajari lebih baik, maka akan mengetahui apa maksud yang terkandung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Kalau aku sendiri sih bangga, karena akhirnya generasi muda, generasi penerus bangsa bisa menyelesaikan aturan hukum pidananya sendiri tanpa harus mengadopsi dari negara lain, utamanya kolonial Belanda. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih penjelasannya Kak. Sebelum kita menutup podcast pada kali ini, mungkin Kak Ati bisa memberikan sedikit closing statement untuk para pendengar podcast kita. Oke. Sedikit closing statement nih untuk para pendengar podcast dari Criminal Law Community. Intinya adalah pelajarilah sesuatu itu sedini mungkin sebelum kamu terlambat. Karena ketika kamu mempelajari sesuatu itu terlambat, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi lamban, tapi kamu akan menjadi lebih terbelakang dari teman-temanmu yang mempelajarinya lebih awal. Kalau memang kamu ada aspirasi, ada pendapat, lebih baik disampaikan dengan baik. Karena setiap orang itu butuh pemikiran kritis, tapi dengan penyampaian yang baik tanpa harus menggunakan kekerasan dan cara yang baik pula. Mungkin itu dia yang bisa aku sampaikan. Makasih Vita. Terima kasih juga Kak. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung podcast. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Kak atas ketersediaannya kepada Kak Miluh Putulati Sukmadewi SH karena telah menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Terima kasih ya Kak. Terima kasih banyak Vita udah diundang. Kami dari keluarga besar Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Terus melaju untuk Indonesia maju. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @clc.unut dan juga di YouTube kami @clc.unut untuk informasi seputar pidana lainnya. Saya Vita, pamit undur diri. Bye bye.